Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang laporan bisnis dan presentasi bisnis. Kami yang beranggotakan Gia Amanda Rizka Pabela, Nabila Faiza Azahra, Tria Adelina Sianturi, dan saya Dio Timanta. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Gia. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tujuan presentasi. Next. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, yang kedua menghibur audiens, yang ketiga menyentuh emosi audiens, dan yang terakhir adalah memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Next. Yang kedua, persiapan presentasi bisnis. Dalam hal ini, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, menganalisis audiens. Dan yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Next. Dan untuk yang ketiga, yaitu alat bantu presentasi. Alat bantu yang pertama yaitu blackboard dan whiteboard. Keunggulannya memiliki yang pertama, fleksibilitas dalam penulisannya, yang kedua, kemudahan dalam melakukan koreksi, yang ketiga, dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, tulisan tangan sering sulit dibaca, yang kedua, pembicara menutupi audiens saat menulis, yang ketiga, kurang efektif. Dan untuk yang kedua itu adalah flip chart. Keunggulannya yang pertama, pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi. Yang kedua, pembicara dapat merujuk catatan atau lembar kertas sebelumnya. Yang ketiga, biaya relatif lebih murah. Sedangkan kelemahannya yang pertama, biasanya hanya digunakan untuk sekali presentasi saja. Yang kedua, tidak cocok untuk peserta lebih dari 20 orang. Dan yang ketiga, mutu kertas yang jelek. Next. Alat bantu yang ketiga yaitu transparansi overhead projector. Keunggulannya yang pertama, cepat dan murah jika menggunakan fotokopi. Yang kedua, dapat dibuat dengan artwork dengan kualitas tinggi. Dan yang ketiga, layar tetap jelas meskipun dalam ruangan yang terang. Dan kelemahannya yang pertama, menimbulkan distorsi gambar manakala OHP tidak fokus. Yang kedua, kipas pada OHP seringkali berisik. Yang ketiga, kualitas transparansi jelek jika teksnya ditulis dengan tangan. Alat bantu yang keempat itu ada slide. Keunggulannya yang pertama, slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC. Yang kedua, daya tahan cukup tinggi. Yang ketiga, slide yang dihasilkan dari komputer dapat disimpan dalam disket. Sedangkan kelemahannya yang pertama, proses produksi film di 35 mm memerlukan waktu yang cukup lama, dan yang kedua harganya relatif lebih mahal. Next. Dan alat bantu yang kelima yaitu video cassette recorder atau VCR. Keunggulannya yang pertama sangat praktis, yang kedua monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia di perkantoran, yang ketiga video dapat menambah penguasaan materi sekaligus hiburan. Kelemahannya yang pertama, kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan dalam layar lebar. Yang kedua, perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Yang ketiga, diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator videonya. Dan yang terakhir yaitu panel LCD. Keunggulannya, proyeksi data secara langsung dari PC secara real-time. Yang kedua, proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi. Yang ketiga, panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar. Sedangkan kelemahannya yang pertama, panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek. Yang kedua, keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt. Dan yang terakhir, ada 3
peralatan yang perlu disiapkan seperti komputer, proyektor overhead, dan panel LCD. Baik, materi selanjutnya adalah analisis audiens. Next. Untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, salah satu persyaratan pembicara haruslah dapat menganalisis audiensnya dengan baik dan tepat. Dalam menganalisis audiens, seseorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. Yang pertama, siapa audiensnya, yakni kepada siapa pembicara itu melakukan presentasi. Yang kedua, apa yang diinginkan audiens, yakni apa tujuan audiens mengikuti presentasi yang kita lakukan. Yang ketiga, di mana melakukan presentasi, yakni pemahaman tentang tempat presentasi dilakukan agar memudahkan kita dalam melakukan presentasi. Yang keempat, kapan melakukan presentasi, yakni penentuan jam-jam khusus untuk melakukan presentasi, seperti jam pagi yang dinilai lebih produktif jika dibandingkan jam-jam sore. Yang kelima, mengapa melakukan presentasi, yakni tentang tujuan presentasi dilakukan, baik dari pembicara maupun dari para audiens. Dan yang terakhir, bagaimana melakukan presentasi, yakni bagaimana presentasi itu dilakukan. Apakah secara online atau secara offline, atau menggunakan proyektor, atau menggunakan papan tulis biasa. Next. Yang kelima, tentang analisis bahasa tubuh. Bahasa tubuh termasuk salah satu jenis bentuk komunikasi, yakni bentuk komunikasi nonverbal, yakni menggunakan gerakan-gerakan tubuh untuk melakukan komunikasi. Gerakan-gerakan tersebut dapat berupa ekspresi wajah, kontak mata, gerakan bahu, senyuman, gerakan tangan, dan gerakan kepala. Next. Yang keenam, peninjauan lokasi. Next. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Seringkali pembicara memasuki ruang presentasi bisnis tanpa mengetahui lokasi sebelumnya. Hal ini dapat mengganggu kelancaran presentasi bisnis tersebut. Misalnya, penyediaan sound system termasuk mikrofon, bagaimana mengoperasikan alat bantu visual presentasi bisnis seperti overhead projector, LCD projector, dan VCR. Di samping mengetahui posisi alat bantu presentasi bisnis, peninjauan lokasi juga mencakup antara lain tempat duduk dan tata letaknya, ruang ber-AC atau tidak, tata lampu, podium, posisi layar atau screen, posisi proyektor, dan sejenisnya. Tata letak untuk tempat duduk dan presentasi bisnis bermacam-macam, seperti berjajar, biasa menghadap ke depan, membentuk huruf U, membentuk huruf V, atau melingkar mengelilingi meja makan. Next. Materi selanjutnya yang ketujuh, percaya diri. Percaya diri merupakan salah satu faktor penyebab keberhasilan presentasi bisnis. Ketidaksiapan pembicara dalam suatu presentasi bisnis diekspresikan dalam berbagai sikap dan perilaku sebagai berikut, seperti gemetar, bicara terputus-putus, mulut kering, tenggorokan tersumbat, dan tersenggal-senggal. Yang kedelapan, berlatih presentasi bisnis. Agar presentasi bisnis yang dilakukan pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, identifikasi audiens. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok pikiran. Yang ketiga, menuliskan teks presentasi bisnis secara lengkap. Yang keempat, menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul. Yang kelima, menulis ke dalam kertas ukuran kantor pos. Yang kesembilan, arti dan penggolongan laporan bisnis. 1. Pengertian laporan bisnis. Dalam buku Effective Business Communication, definisi laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu.
2. Penggolongan laporan bisnis. Yang pertama yaitu menurut fungsinya. Suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberikan informasi atau untuk analisis. Yang kedua, menurut subjeknya. Laporan dapat dibedakan menurut dari departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Sebagai contohnya, seperti laporan akuntansi, laporan periklanan, dan laporan pengumpulan kredit. Yang ketiga, menurut formalitas. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau non-formal. Yang keempat, menurut keasliannya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas, sukarela, dan publik atau swasta. Laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau pendapat kuasa dari orang lain. Laporan sukarela adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar inisiatif sendiri. Yang ketiga, laporan swasta adalah suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan swasta. Yang keempat, laporan publik, suatu laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, termasuk sekolah, rumah sakit, dan lembaga lainnya. Yang kelima yaitu menurut frekuensinya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala atau khusus. Laporan berkala dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Laporan khusus ditulis manakala kebutuhan terhadap suatu informasi muncul. Yang keenam yaitu laporan kegiatan proyek. Terdapat 3 jenis laporan yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Laporan pendahuluan mencangkup bagaimana suatu proyek disiapkan, hasil yang diharapkan, dan bagaimana melakukan pelatihan pegawai. Selanjutnya, setelah proyek berlangsung, perlu disusun laporan perkembangan secara berkala. Pada saat proyek berakhir, dibuatlah laporan akhir. Selanjutnya, materi persiapan penulisan laporan bisnis. Tahapan persiapan yang diperlukan sebelum menulis laporan bisnis ada 6. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Pada tahap ini dilakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan dari laporan bisnis tersebut. Yang kedua ada pertimbangan siapa yang akan menerima laporan. Ketika ingin menyusun laporan bisnis, kita perlu memperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikannya, pengalamannya, maupun sikap emosionalnya. Yang ketiga adalah menentukan ide atau gagasan. Dalam tahapan ini, kita harus menuliskan semua ide yang terlintas secara umum, kemudian buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir adalah mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Selanjutnya, bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat 11 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemberi kuasa adalah orang yang meminta laporan. Yang kedua adalah layout atau rencana presentasi menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Yang ketiga, masalah biasanya didefinisikan pada awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan bisnis dinyatakan. Yang ketiga adalah maksud penulisan laporan bisnis harus tampak dalam bagian pendahuluan. Yang kelima, ruang lingkup berkaitan dengan luas cakupan atau batas suatu pokok bahasan untuk sebuah laporan bisnis. Yang keenam, metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi. Selanjutnya, sumber-sumber primer atau sekunder meliputi antara lain adalah publikasi, jurnal, dan surat kabar. Yang kedelapan, latar belakang dari situasi yang sedang diteliti kadangkala dimasukkan jika pembaca perlu latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan pemahaman yang jelas terhadap suatu pokok bahasan. Yang kesembilan, definisi istilah perlu dicantumkan jika Anda menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran. Yang ke-10, keterbatasan seperti dalam hal dana, waktu, asistensi peneliti, atau data yang
data yang tersedia. Yang terakhir, rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan dalam suatu bisnis, misalnya keputusan antara membeli mesin baru atau mesin setengah pakai. Yang kedua adalah teks. Pada bagian teks, membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Penulisan laporan yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis tersebut. Yang ketiga adalah penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh dan mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Bagian penutup tersendiri diberi judul, rencana, atau tindakan atau proporsi. Selanjutnya adalah organisasi tubuh laporan bisnis. A. Cara menyusun laporan tubuh bisnis. Di dalam cara menyusun laporan tubuh bisnis, ada dua cara yang dapat digunakan. Yang pertama adalah cara deduktif. Dalam cara deduktif, adalah menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal rinci dijelaskan. Cara deduktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah eksekutif yang sibuk. Yang kedua lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera. Yang ketiga mengetahui good news atau informal netral. Yang keempat ingin menganalisis data lebih baik dan hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan pada awal laporan. Yang kelima, ingin mengetahui pandangan penulis dengan segera. Yang keenam, lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara deduktif. Yang kedua adalah cara induktif. Cara ini menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi dikemukakan. Cara induktif memiliki karakteristik yang pertama, yaitu ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Yang kedua, ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan. Yang ketiga, mungkin merasa kesimpulannya tidak bias dan tidak dapat menerimanya. Yang keempat, perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja. Yang terakhir, lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara induktif. Kemudian ada cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama ada membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang terakhir adalah pemecahan masalah. Terakhir, ada metode kerangka. Yang pertama, ada jenis-jenis judul. Jenis-jenis judul dapat digolongkan menjadi 4 judul. Yang pertama adalah judul topik atau topic headings. Yang kedua, kalimat lengkap atau complete sentence headings. Yang ketiga, judul kalimat imperatif atau imperative sentence heading. Yang terakhir adalah judul varian atau variant headings. Yang kedua ada format kerangka. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyusun format kerangka judul dan subjudul ada 5. Yang pertama adalah tempatkan ide yang paling penting pada tingkatan tertinggi, lalu pertimbangkan panjang laporan, subjek, dan pembaca. Yang kedua adalah sedapat mungkin cobalah untuk menjaga keseimbangan masing-masing bagian. Yang ketiga adalah jika Anda membagi suatu topik, paling tidak Anda mempunyai 2 subjudul. Yang keempat, gunakan pertimbangan dengan baik, jangan terlalu banyak dan terlalu sedikit untuk subjudul. Yang terakhir, tidak pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian judul. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.